jagat raya ini Allah ciptakan dengan keseimbangan. Ada panas, ada dingin. Ya, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada kaya, ada miskin. Itu alam jagat raya ini seimbang. Ketika hukum keseimbangan ini dirusak oleh manusia, dirusak oleh manusia dalam tanda petik, maka alamnya akan rusak. Alamnya akan rusak. Kalau kita ngambil pohon, kalau dulu kan harus nanam pohon. Ngambil pohon, dia nanam pohon. Sampai di Aceh itu saya terkagum-kagum pada masyarakat Aceh tentang masalah rebana. Rebana Aceh itu kan namanya Rafai ya. Rafai, namanya rebana itu Rafai. Itu dikatakan Rafai karena dari Thariqah Rifaiyah. Thariqah Rifaiyah, maka disebut alatnya Rafai. Kenapa disebut Thariqah Rifaiyah dan alatnya nama Rafai? Karena rebana ini nggak sembarangan. Dia dari ukurannya sesuai ukuran pohonnya. Besarnya ini sesuai ukuran pohonnya itu. Nah itu ketika mau ngambil bahannya itu, maka dia memahatnya itu sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mahatnya. Nah setelah selesai diambil dari pohon itu yang untuk bahannya, kan luka itu pohonnya. Maka itu pohon tersebut harus diobatin. Lukanya itu sampai sembuh, sampai jadi batangnya sempurna lagi. Baru bisa dikatakan itu dia sempurna ngambil rafainya itu. Jadi tidak asal seperti kita sekarang ngambil pohon tebang kemudian tidak nanam lagi ya. Sehingga keseimbangan alam rusak. Ada yang kamu ambil, ada yang kamu beri. Nah keseimbangannya nggak boleh rusak. Nah jagat raya ini kalau rusak, ya wassalam kiamat nanti. Nah ada jagat raya yang besar, ada jagat raya yang kecil. Jagat raya yang kecil ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ini jagat raya juga. Kalau kata Imam Ghazali, di tubuh juga ada mataharinya. Ya. Hati itu adalah mataharinya. Mataharinya tubuh kita nih, jagat raya kecil nih. Kalau jagat raya yang kecil ini keseimbangannya rusak, ya tubuhnya akan rusak. Tubuhnya akan rusak. Nah, di antara keseimbangannya adalah apa yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi ini merusak keseimbangan di dalam tubuh atau tidak. Yang kita makan ini. Kan Allah udah menyediakan semuanya ada di alam ini. Allah sediakan buah-buahan, Allah sediakan sayur-sayuran, Allah sediakan hewan-hewan yang halal ya untuk dimakan. Ya. So kata Allah halalan thayyiban. Enggak ada untuk makanan tuh halalan halalan thayyiban. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Ada ukuran enggak? Makan minum enggak gitu. Makan minum jangan berlebihan. Halal yang thayyib. Ada keseimbangannya di situ. Enggak dibiarkan begitu saja ini. Nah ini tubuh ini kalau keseimbangannya rusak, maka tubuhnya akan rusak. Tapi kalau kamu lihat, ini orang soleh tadi yang ngomong ke saya ya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan dan semua kenikmatan. Amin. Ngasih contoh meja ini, meja tempat saya lagi bicara ini ada meja. Ini meja novel, meja kamu ini kalau kena sesuatu benda, kemudian mejanya ini luka, cuil gitu, kamu diamkan ya tetap cuil. Bagiannya hilang gitu. Tapi kalau tubuh kamu ini kena goresan benda tajam, kemudian terluka tubuhmu nih, kamu diamkan, ada sistem di dalam tubuh yang bekerja atas perintah Allah Ta'ala untuk mengobati lukamu ini. Allah. Kamunya diem saja, nggak usah ngapa-ngapain. Maka di tubuhnya ada pasukan yang luar biasa langsung bekerja nutup luka itu. Memang butuh waktu. Sabar ya. Ini namanya alami, natural itu kan, butuh waktu. Nah, sabarnya itu untuk nunggu waktu tersebut. Nah, yang terjadi sekarang ini, kita ini sibuk cari yang di luar. Cari yang di luar tadi itu, nggak mikir kekuatan yang di dalam. Kata salah seorang pakar pertahanan dan keamanan, ketika ditanya, ya, kenapa Bapak pengen beli senjata banyak untuk Indonesia? Maka dia jawab, kalau negara kita ini punya senjata yang kuat, ya, maka dia tidak akan dijajah. Penjajah lihat tuh takut, senjatanya kuat. Jadi kalau tubuh kita ini emang punya senjata yang cukup di dalam, vitaminnya dan lain sebagainya cukup, pasukan kita ini dikasih amunisi yang cukup di dalam,
maka penyakit itu mau masuk keder dia. Dan kalau dia nempel itu ngusirnya gampang. Tubuhnya udah disiapkan sama Allah Ta'ala. Karena tubuhmu diciptakan bukan untuk saat kamu lahir. Tubuh manusia diciptakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat problemnya seperti apapun untuk tubuh, Allah udah siapkan pasukan untuk menghadapinya. Asalkan kita betul-betul jaga keseimbangan tubuh. Nah, ilmunya ini Pak Dokter yang kita nggak tahu ini. Nah, ilmunya ini yang kita nggak paham. Ana pengen antum bicara Dokter Ahmad Andi Syihab karena saya dengarkan ini beliau ini saya pilih karena share-sharannya di WhatsApp selalu menyejukkan. Nah, kalau bahasa beliau, saya tidak terlampau kanan, saya tidak terlampau kiri, saya yang tengah-tengah saja. Ya, jadi ngasih penyuluhan terus. Saya ini sebagai masyarakat, ya, anggota masyarakat, pengen para dokter ini membuat tayangan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, baik itu MP3, baik itu video singkat, ngasih penyuluhan cara hidup sehat. Kamu nih kalau badan kamu lagi panas ya, hendaknya kamu begini. Sekarang kan enggak nih, orang badan panas pada bingung minum jahe 5 liter. Ya, misal begitu kan. Artinya petunjuknya nggak jelas. Kalau kamu begini. Kalau ada petunjuk yang jelas akan indah. Dan bagaimana cara hidup sehat standarnya seperti apa. Kemudian kalau ada problem-problem seperti panas ya, hendaknya kamu begini. Sekarang kan enggak nih, orang badan panas pada bingung minum jahe 5 liter. Ya, misal begitu kan. Artinya petunjuknya nggak jelas. Kalau kamu begini. Kalau ada petunjuk yang jelas akan indah. Dan bagaimana cara hidup sehat standarnya seperti apa. Kemudian kalau ada problem-problem seperti gejala-gejala flu, pilek, bagusnya bagaimana. Ya karena semua yang sekarang ini lagi pandemi COVID itu ya gejalanya kan yang mirip-mirip seperti itu. Penanganan pertama terhadap ketidakenakan di fisik ini apa dan upaya yang perkuat jasmani kita biar kuat itu bagaimana Pak Dokter? Tafadhol. Ini waktunya Ana serahkan sampai antum sampai duha. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam ini bersama Habib Novel, Habib Muhammad, Habib Kes Asegaf, Ustaz Yusuf Mansur, yang Dokter Ahmad, Afwan. Ya, Antum, dekat gitu biar suaranya keras. Tadi kurang dekat jadi suaranya agak kecil. ya, terima kasih sebelumnya diundang di forum ini. Insya Allah forum ini forum diskusi santai ya. Kita nggak mau bicara yang terlalu dalam dan kurang menyejukkan. Karena dari tadi tuh klimaks terus ke arah sejuk tadi tuh. Mulai Habib Kes, Ustaz Yusuf adem, jangan sampai anti klimaks nanti. Mulai bahas COVID, imunnya turun lagi ya. Dari tadi udah di booster iman dan imun oleh Habib Ustadz Yusuf ini terus turun lagi gara-gara ada bahasan tentang COVID ya. Nah, saya mesti memulai dari satu, bahwa sakit itu sunnatullah, sehat itu sunnatullah, sakit juga sunnatullah, karena Allah ciptakan sesuatu yang bikin sakit. Hewan bisa bikin sakit, bakteri bisa bikin sakit, cacing bisa bikin sakit, Habib Novel. Nah, ada barangnya, maka sunnatullahnya juga bisa sakit kalau ada paparan ke tubuh kita ini. Nah, tapi Habib Novel tadi udah ngomong, Allah persiapkan tubuh kita tuh bener banget. Allah persiapkan, dan persiapannya tuh luar biasa. Taruhlah setiap lubang di tubuh kita ini, setiap hari akan dimasuki oleh ribuan, mungkin jutaan virus atau kuman entah apapun yang siap menyerang setiap saat. Nyatanya nggak sakit. Saya makan, makanannya nggak steril. Setiap hari saya makan nggak steril tuh, ya. Campur tadi Ustadz Yusuf Mansur ngomong sambal korma, kasih sambal pencit, apalagi tadi Ustadz, macam-macam deh menunya ya. Apakah itu nggak jutaan kuman isinya? Kira-kira sih jutaan kuman. Tetapi Allah siapkan dengan asam lambung. Sehingga masuk dibunuh dengan asam lambung. Pokoknya lengkap deh, ciptaannya lengkap. Tetapi tetap ada sunnatullahnya. Nah, dari sisi medis, ya, khususnya untuk suasana pandemi yang polemik ini, Habib Novel, nah ini kita berkenaan dengan penyakit menular. Ada bedanya itu, penyakit menular.
Kalau di penyakit menular, maka kita kenal tuh ada 3 prinsip utama. Apa sih prinsip utamanya? Satu, tubuh kita ini, hostnya, inangnya itu. Ya, itu tubuh kita ini host. Kita ini yang tuan rumah ini, yang mau didatangi. Ada tamu yang ketok-ketok. Nah, si tamu nih, si kuman nih, ketok-ketok mau masuk tubuh kita. Jadi ada faktor tubuh, ada faktor kuman, tapi ada lagi faktor lingkungan. Nah, 3 ini segitiga penyakit menular istilahnya, begitu. Nah, ini mesti seimbang. Ketika ada virus, virusnya sekeren apapun, kalau imunitas tubuh kita baik, maka harusnya juga nggak kena. Gitu. Kemarin Habib Ges kan udah pernah kena COVID tuh. Iya, Bib. Ingin tahu, ada gejalanya nggak? Ada. Jadi ketika dan ini penting banget ya buat positive vibes buat masyarakat gitu. Jadi ketika saya anak diswab, itu sempat negatif, dokter. Ya kan? Tapi begitu 20 menit kemudian dia katakan swab saya itu hasilnya salah, itu saturasi saya berubah, Dok. Totally berubah. Yang tadinya normal, ya udah pengen pulang, udah siap-siap. Badan nggak kenapa-napa, nggak ada sesek. Bayangin, Dok, dari 96, 98, itu ke 91 sampai 90. Jauh ya. Jadi gejala yang anak alamin itu ya katakanlah gejala nomor 3, level 3 lah. Artinya ya sempat ngerasa sesek tapi belum yang parah lah karena nggak ada komplikasi, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa? Oke, intinya kan kita nih bisa jadi terpapar tapi ada gejala, bisa juga terpapar tanpa gejala. Yang membedakan adalah kalau kita hanya melihat dari sisi medis, yang membedakan adalah satu, kita sebutnya virulensi. Seberapa kejam tuh virusnya? Seberapa kejam sih virusnya? Kan sekarang ada varian ini, varian lah, pusing mikirnya. Pokoknya seberapa kejam virusnya. Yang kedua, seberapa kuat tuh tubuhnya Ges Asegaf. Seberapa kuat imunitasnya. Nah, ini yang mau dibangun kan gitu. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Ada lingkungan yang misalkan di tempat yang padat, kurang bersih, kurang menjaga kebersihan, misalkan ya sanitasinya kurang, kumpul dengan orang-orang yang lagi infeksi, misalnya itu, monitornya nggak ketat, misalnya begitu, ya, etika batuk bersinnya kacau, misalnya gitu ya, misalkan lagi di kendaraan umum nih, lagi di bis misalkan, atau di MRT, ada samping kanan kiri yang lagi bersin ke hadapan Habib Ges, kan nggak suka kita tuh kan? Iya. Ya kan nggak suka tuh. Ya karena kita merasa itu menyebarkan sesuatu. Nah, kan? Menyebarkan sesuatu. Artinya ada etikanya. Etika batuk ditutupin misalnya gitu ya, pakai sapu tangan dan lain-lain. Intinya ada usaha. Benar, Bib. Nah, jadi balik lagi, kita ada kuman yang mau masuk tubuh kita setiap saat, nggak cuman ini virus ini kan virus masih bau kencur nih. Ada virus-virus yang udah ratusan tahun, ya. Dan setiap saat mau memangsa tubuh kita. Nah, tinggal gimana kita mempersiapkan diri. Nah, cuman kebetulan kali ini tuh wabah kali ini di dunia kan wabah setiap sekian puluh tahun tuh muncul tuh. Tetapi wabah kali ini spesial. Yang bikin spesial adalah karena belum pernah didata sebaik ini. Tuh. Belum tentu jumlah kematiannya. Zaman dahulu kematiannya mungkin luar biasa banyak. Tapi nggak terdata dengan baik. Saat ini tuh terdata dengan baik. Jadi berterima kasih ke media sosial. Dan di sisi yang lain juga bersedih karena media sosial. Karena orang pada tahu, aduh ngapain tiap hari di-upload. Yang kena sekian, rumah sakitnya penuh. Yang di-swab sekian, suruh bayar sendiri lagi. Ya. Barusan tadi dapat informasi di rumah sakit sekarang kalau mau praktek harus swabnya bayar sendiri dan lain-lain, sekian kali swab dalam sebulan, ya.
Jadi hidung ini Habib Novel, Habib Muhammad udah diperkosa berkali-kali nih. Ya. Nah, yang pertama didata dengan baik. Dokter Ahmad Anis, ini informasi penting buat saya nih, masyarakat awam ini. Antum dokter ini kalau di swab bayar sendiri? Gini, jadi ada dua kemungkinan. Kalau satu karena tracing kontak, karena kita habis kontak dengan misalkan ada satu teman sejawat yang positif, biasanya rumah sakit akan menanggung. Ya, atau instansinya akan menanggung. Tetapi kalau kita yang sakit sendiri, saya merasa nggak enak badan nih, saya ini. Nah, kita mesti bayar sendiri. Jadi kalau di tracing kontak, ada kontaknya di dalam rumah sakit pada saat kita kerja, maka itu tugas dari rumah sakit. Seperti kalau memang badan lagi nggak enak sendiri, dokter juga bayar sendiri ya? Oh iya, pasti. Oh, siap. Lanjut. Jadi Habib Ahmad ini kesian, hidungnya udah diperkosa berkali-kali saudara-saudara. Insya Allah. Kali-kali. Nah, balik lagi, media sosial ini di sisi yang lain ini juga kita bersedih karena banyak yang jadi tersesat, ya, tersesat secara menurut saya sih secara fisik atau secara agama, atau secara agama pun juga kadang-kadang terpleset gitu. Mungkin nggak tersesat lah ya, kalau terlalu ekstrim nih bahasanya, tapi terpleset ya. Jadi saya seringkali kalau ngomong saya tegaskan begini, kita ini kan yang penting ikhtiar. Ketika orang bertanya, dok, saya mesti vaksin gimana? Apakah vaksin itu menjamin kita pasti? Ya enggak dong. Ya saya kasih contoh nih ya, hampir semua orang bayi lahir di Indonesia divaksin TBC. Biasanya ada di bekas lengan tuh, ya, ada markanya di bekas lengan tuh. Tetapi Indonesia angkanya kedua terbesar di dunia setelah India itu TBC. Apakah vaksinasi TBC pasti menahan infeksi TBC? Enggak jawabannya. Tetapi bisa mengamankan. Kalau kena nggak berat, kalau kena misalkan nggak di luar paru, dan lain-lain. Ada kelebihannya. Jadi kalau ada yang tanya, maka saya sih selalu menjawab, itu bagian dari ikhtiar. Karena saat ini tidak ada usaha lain yang lebih baik. Nggak ada usaha lain yang lebih baik, bisa dipercaya dengan, kalau bahasa kita, evidence based. Ya. Yeah. Ada jurnalnya, diteliti, lewat hewan, dicobakan pada manusia, dicobakan pada khalayak ramai, sampai dijual. Nah, jadi ada proses panjang. Kalau nggak lewat proses panjang, jadinya kacau. Jahe ditumbuk, misalkan kelapa muda, direbus sekaligus dengan buahnya, ya kan? Dibakar. Dibakar. Dulu lagi viral tuh, Ustadz Yusuf ya, lagi viral tuh India itu. Uap. Saya ngomong India karena saya barusan tadi makan biryani tadi nih. Oh. Ya, akhirnya ngomong India nih ya. Wih, ajib. Jadi ada yang viral beritanya bahwa di India itu jarang yang kena. Lihat tuh India, penduduknya sekian miliar. Jarang yang kena. Kenapa? Karena mereka suka merica, apalah spices, bumbu-bumbu. Nah sekarang gimana India? Iya. Bersaing dengan negara kita. Jadi kita nggak bisa ngomong berdasarkan yang bukan evidence based. Membedakan. Itu kalau bahasa kampungnya apa dok? Evidence apa tadi itu? Kita nih orang kampung dok, nggak paham itu. Ini nanya Habib Ges. Makan biryani jadi kalau evidence based gitu tadi ya. Itu Habib Ges tuh. Ya, jadi kalau misalkan dalam istilah agama dok, itu disebut juga sebagai mujarrobat. Sesuatu yang emang udah dicoba berulang-ulang. Oh iya. Jadi kayak misalkan wirid nih, kamu baca ini sekian, itu udah dicoba berulang-ulang. Nah ini kalau kita bagi nih, ada namanya asbab adiyah, sebab-sebab natural yang dokter bilang tadi itu, percobaan tajribah secara ilmu medis misalkan. Ada juga percobaan secara syariah, seperti misalkan amalannya Ustadz Yusuf Mansur apa, amalannya Habib Muhammad bin Husain apa. Nah ini kadang-kadang yang jadi masalah ini, ada yang mau cocok logi.
baik dalam medis, kalau saya sebut ini dok, punten, masyarakat profesor. Betul banget. Iya, jadi semuanya itu masyarakat profesor gitu. Nah, saya pribadi ingin nanya nih dok, kira-kira untuk menjaga imunitas kita, perlu nggak kita lakukan semacam exercise setiap hari? Ada nggak kadar minimum biar tubuh kami ini katakanlah tetap fit atau jalan berapa menit gitu? Kira-kira yang dokter sarankan nih sebagai ahli apa? Oke, nanti saya ke sana ya Habib guys ya. Siap. Nanti saya lanjutkan dulu. Nah, evidence base itu maksudnya berdasarkan minimal tuh penelitian. Jadi diteliti bisa di dalam laboratorium kepada hewan coba dulu. Nggak ada ceritanya langsung ke manusia tuh nggak ada. Yang biasa melakukan itu tuh Cina, ya negara Cina itu yang biasa melakukan begitu. Tapi normal di dunia medis modern akan dicoba ke hewan. Teliti sekian lama, prosesnya panjang banget. Bahkan obat paracetamol saja, contoh itu, paracetamol penurun panas itu, baru diketahui dia punya efek merusak liver, mengganggu fungsi liver, itu setelah 25 tahun. Bayangkan proses panjangnya. Jadi semakin lama suatu obat establish, muncul, maka kita makin tahu efek samping A, B, C, D, karena sudah banyak dipakai. Nah, jadi ketika orang ngomong, vaksin kok nggak efektif? Ya ini kondisi dunia ini darurat. Ini lagi darurat, sehingga tahu sedikit lepas sudah, gitu kesannya. Ya, barusan WHO ngelepas lagi satu obat, interleukin 6 yang intinya ini meningkatkan imunitas dan mencegah kematian hanya 13% dari angka COVID. Cuman 13%, tapi menurut WHO udah lepas. Kenapa? Karena lagi darurat. Kalau ditunggu 5 tahun habis duluan. Nah, terus karena kita mesti bekerja di sesuatu yang harus memiliki evidence-based medicine, maka yang ada di WA itu kesannya akan menjadi hoax semua. Itu dari sisi medis. Ketika orang punya pengalaman, oh begini caranya jahit, misalkan dipotong, potongnya harus caranya begini, ditumbuknya begini, direbusnya begini, cara minumnya begini, begitu. Dan ilmu itu kalau dibukukan, Ustadz Yusuf Mansur, itu udah jadi ensiklopedia Indonesia. Ya, karena banyak banget setiap orang punya versi kesehatan. Apakah salah? Enggak sih. Nggak salah, boleh dicoba. Tetapi belum tentu cocok untuk dikhalayak ramaikan. Belum tentu cocok untuk generalisasi semua orang di Indonesia gitu. Nah, sehingga saya berulang kali ngomong di banyak forum, saya bicara akademisi atau domain area kerja orang yang saintifik, yang ilmiah, itu adalah statistik. Saya nggak boleh ngomong ke anak saya begini, loh, Abi nih, bapak ini, ayah nih, makan mie goreng instan tuh, sampai umur 90 tahun nggak apa-apa, sehat kok. Nggak boleh saya ngomong begitu. Ya, saya nggak boleh ngomong, itu jibmu, kakekmu itu, umurnya 110 tahun, ngerokok 2 pak sehari. Nggak apa-apa rokok, sehat. Itu nggak boleh. Karena itu kasuistik. Kasus nggak boleh kita pakai. Saya nggak boleh ngomong, saya punya pasien, saya kasih jahe 2 hari, sembuh COVID-nya. Nggak boleh saya ngomong begitu. Kecuali saya punya 2 miliar pasien. Ya, kalau saya punya 100 orang perokok, 100 orang yang makan mie instan, makan pengawet, makan penyedap rasa, maka berapa di antaranya yang menderita kanker gitu. Jadi kita ngomongnya statistik. Dari 1000 perokok berapa sih yang sakit? Karena banyak, maka saya bisa ngomong nggak sehat tuh rokok, tinggalkan. Nggak sehat tuh mie instan, tinggalkan. Karena kita bekerja di ranah ilmiah, maka ngomongnya statistik. Jadi kalau ada yang bilang, loh vaksin tuh nggak efektif, maka dikembalikan
kembalikan lagi, sejak awal vaksin itu mencegah 60-70%. Maka kalau 180 juta yang mau divaksin di Indonesia, 80-70 juta sisanya itu masih bisa sakit. Itulah kalau untungnya kalau kita mengerti statistik, memahami statistik. Jadi kita nggak langsung pukul rata. Biasanya kan di WA group itu kan cepet banget pukul ratanya. Vaksinnya jelek, nggak ada gunanya, misalkan pakai masker gitu. Nah, jadi kita tuh. Berikutnya yang mau saya camkan itu adalah kita ini mesti, tadi Habib Muhammad udah sebut, kita ini kalau mau sedikit lebih saintifik, sekali lagi lebih ilmiah, maka kita ini mesti lebih skeptical, ya, skeptis. Kalau bahasanya Dok Habib Guys, skeptical gitu. Nah, tuh saya diingatkan pada saat dulu saya pertama kali masuk mahasiswa, saya diingatkan cirinya mahasiswa adalah skeptis. Apa itu? Tidak mudah percaya. Maksudnya kita memfilter. Oh, saya terima kabar bahwa apel tuh nggak sehat, misalnya nih. Maka saya mesti lihat, saya browsing, saya lihat kanan kiri, terpercaya nggak, siapa yang omong. Ya, beberapa saat yang lalu ini saya kasih contoh kasus di WA. Sebenarnya saya agak menjauhi diri dari WA Habib Muhammad, ya. Saya juga agak WA distancing nih, ya. Istilahnya apa? Sosmed distancing, ya. Jadi kalau ada orang tanya, ngomong ke saya, aduh, saya WA kok nggak dibalas-balas. Saya beritahu, ini HP nih kadang-kadang saya cerai. Kadang-kadang saya virok nih sama HP. Ada viroku baini wa bainik. Katanya gitu, ya. Pisah sementara, tak lihat nih. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tanyanya agak nyeleweng kanan kiri dan kadang-kadang mendatangkan ya mudarat gitu. Nah, di WA, maaf, alarm saya bunyi nih. Berarti udah tengah malam ini. Nah, balik lagi. Jadi kita salah satu contoh, ada satu berita, entah itu di Sulawesi atau di Kalimantan, yang beritanya adalah satu video yang menunjukkan bahwa matahari terbit di utara. Saya nggak tahu, di antara kita pernah lihat nggak ya? Ada yang pernah lihat nggak ya? Ya, jadi yang bawa HP saat itu lihat tuh sisi timur, barat tuh sono, ya. Nah, ini utara, lihat tuh. Matahari ini di arah utara. Sekarang jam 8 pagi. Dan tuh menyebar di mana-mana. Apakah ini tanda hari kiamat? Gitu. Saya gemes untuk ngomentarin. Ya, meskipun sudah ditahan-tahan, tapi akhirnya nggak kuat juga, ya. Akhirnya berkomentar juga. Ya, saya beritahu begini, loh, ini tidak akan terjadi seandainya kita mengerti ilmunya. Matahari itu dikelilingi oleh bumi tidak dengan garis edar yang benar-benar bulat, tapi dia bentuknya oval, sehingga suatu kali dia akan titik terjauh dan titik terdekat. Jadi musimnya berubah, dinginnya berubah, pasang surutnya laut berubah, ya, dan arah matahari juga sedikit berubah. Namanya gerak semu matahari tahunan. Jadi kalau kamu ngerti ilmunya, kamu nggak akan menyebar hoax. Kalau kamu mengerti ilmunya. Nah, jadi kemungkinan besar filter ini juga kurang karena kita kurang mengerti ilmunya. Nah, jadi tugas-tugas dokter secara umum ini meluruskan, Ustadz Yusuf. Jadi kalau mulai bengkok nih arahnya, kita tarik lagi, tarik ulur lah kita, ya. Karena kalau ditarik terlalu kenceng, kita yang jatuh sendiri nih, Ustadz Yusuf. Jadi mesti kita sedikit komentar, dokter, nyambung tadi masalah tugas. Jadi kita juga punya tugas ini karena memang nyebutin tanda hari kiamat. Kadang-kadang informasi yang nyampe ke masyarakat tuh tanda kiamat cuma satu saja gitu. Padahal kata Nabi SAW, tanda kiamat itu seperti tasbih mutiara yang kalau digunting benangnya jatuh satu persatu secara berurutan. Pertama, penenggelaman
penenggelaman di timur belum ada, penenggelaman di barat belum ada. Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Nabi Isa alaihissalam belum keluar. Dajjal belum keluar. Matahari terbit dari barat, wis itu paling akhir. Jadi kalau misalkan ya mau terbit dari barat, Nabi Isa udah turun? Belum. Imam Mahdi udah turun, di baiat? Belum. Dajjal udah ada? Belum. Ya udah tenang. Jadi ini tugas kita bersama, Pak Dokter, mengiringi informasi lah. Saya kira kekurangan ilmunya itu duniawi dan ilmu ukhrawi. Iya, masyarakat profesor, Dok. Masyarakat profesor, wis. Nah, sekarang ini sekarang setelah poin paling pentingnya nih. Ini Dokter Anies siap, jazakumullah khair. Antum terangkan detail nih. Sekarang yang antum paling tunggu-tunggu ini. Nah, ini sekarang ilmu antum mau meluruskan semua yang bengkok-bengkok tadi ini kelihatannya. Ya, jadi sekarang begini. Kita ini di zaman yang kita di suatu rumah yang rumahnya lagi terbakar. Gitu. Terus kita sibuk. Ini terbakarnya karena apa nih? LPG atau korsleting listrik atau ada sesuatu yang mana ini? Kita sibuk di area itu, tapi kita nggak melarikan diri dulu. Jadi kita sekarang mesti menyelamatkan diri. Nah, ada ikhtiarnya. Tadi Habib Muhammad kan ngomong itu apa wahuzi ilaiki bijit'in nakhlati tusagit ilaiki rutaban janiyah, begitu ya kalau nggak salah ya. Disuruh ini usaha. Kita ini disuruh usaha. Usahanya nggak segitunya di mata Allah tuh, sedikit usahanya. Tapi yang dinilai adalah ikhtiarnya. Setelah ikhtiar, maka seperti tadi saya ngomong ke Habib Novel, setelah usaha seperti kita nggak berusaha gitu, tinggal tawakalnya aja. Nah, padahal sederhana, karena prinsip penyakit menular itu kan nggak boleh kontak, ya. Kita semua tahu nih, kalau orang sakit mata, aduh takut kan, jangan sampai ketularan nih. Nah, maka kita mesti menghindar dulu. Masalahnya adalah pada kasus virus seperti saat ini, kadang-kadang nggak jelas yang sakit. Ada yang tanpa gejala, nah itu yang nggak oke. Jadi kita mesti, istilah saya, tanggung jawab sosial. Kalau kamu sakit dan kamu merasa ini flu, ya memang ini flu, saya nggak apa-apa, sembuh cuman begini aja, beritanya dibesar-besarkan. Jangan lupa, mungkin mata rantai dari keluargamu udah ke banyak keluarga. Dan bisa jadi di banyak keluarga yang itu tidak seberuntung kalian. Sehingga tanggung jawab sosialmu tuh besar. Saya punya anak-anak, punya istri masih muda, kita nggak punya komorbid apapun, nggak punya sakit darah tinggi, kencing manis, apapun deh namanya. Sehat walafiat, sakit flu, kebetulan namanya COVID. Kemudian anak-anak saya masih main sama sepupunya, masih main sama tetangganya. Saya masih keliaran di rumah sakit, nularin ke kanan kiri. Maka ini menurut saya tanggung jawab sosial kita kurang. Gitu. Nah, dari sisi virus, sekarang biarlah yang ahli virus, entah itu namanya virolog, orang ahli virologi yang kerja di laboratorium, biar mereka yang ngurus gimana cara nemuin vaksin, gimana cara cari obatnya. Itu bukan ranahnya kita, bukan ranahnya dokter juga. Tapi usaha kita adalah gimana meningkatkan imunitas, gimana supaya daya tahan tubuh kita ini bagus. Tadi Habib Kes sudah ngomong olahraga, itu bener banget, riyadhah, ya. Kalau Walidi bilangnya riyadhah kepokso, katanya gitu. Pokoknya terpaksa deh, ya. Nah, ada beberapa tips gitu ya. Olahraga tuh mending istiqomah daripada panjang waktunya tapi nggak istiqomah. Lebih baik jalan misalkan kaki setengah jam sehari, lari kecil setengah jam sehari, tapi seminggu 3 kali, daripada dilakukan langsung 3 jam tapi diulang setahun sekali gitu. Nah, biasanya kan gitu tuh ya. Jadi lebih baik istiqomah.
katanya Habib Yes kan, famastaqomu tatanazzalu alaihil malaika, apa gitu lanjutannya. Ya benar. Wes, web novel, pokoknya langsung di daulat, beliin Rida, selesai sudah. Ya, terus jadi istiqomahnya yang penting tuh. Yang kedua makanan. Nah kemarin saya bikin semacam podcast gitu ya. Jadi kita ini banyak yang sakit sekarang. Sakit tuh sulit, mau cari rumah sakit sulit tuh. Keliling-keliling, orang Jakarta telepon saya yang lagi di Surabaya, bisa nggak bantuin tuh cari rumah sakit? Dia di Jakarta. Teleponnya ke saya yang di Surabaya, gimana ceritanya? Jadi rumah sakit banyak sekali penuh, tenaga kesehatannya terbatas sekali. Nah maka kita dipaksa untuk di rumah pada dasarnya, dipaksa untuk di rumah. Nah gimana caranya? Yaitu tadi kita makanan yang super bergizi ya. Kita sunnah-sunnah makan Rasul. Nanti entah siapa di antara ini Habib Ustadz Yusuf mungkin juga makanan sunnah Rasul nih apa? Karena saya tahu Rasul kalau nggak salah suka delima itu, buah delima, betul nggak ya? Zaman dulu tuh. Nah buah delima itu antioksidannya luar biasa tinggi. Dan antioksidan yang tinggi itu sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita. Makanan yang bergizi, kemudian kalau lagi udah sakit, habis ini kita ngeborong delima. Waduh. Habib novel muncul juragan-juragan baru itu. Ini bukan hoax. Ini dari dokter. Ini dari dokter, jadi informasinya bukan hoax. ya jadi Dok, tanya dok. Tanya lagi buat dokter. Dok, kalau di dalam hadis riwayat itu tadi kan dokter nanya makanan. Nabi itu kalau makan semangka, kurma pasti Nabi iringi sama semangka atau kurma sama timun, dok. Susu. Nah itu gimana, dok? Apakah kita perlu borong juga? Saya tidak mengerti dan tidak ahli khusus tentang itu. Tetapi kalau Rasul kan tinggal samina wa atokna udah. Ajib. Rasul korma yang Ajib. makan aja korma. Ini dokter apa Habib? Anak puyeng ini. Wes nggak ngerti anak. Jadi kalau cuman ada beberapa emang yang apa namanya kita juga sarankan ke pasien, misalkan orang-orang dengan gagal ginjal misalnya, orang dengan gagal jantung itu buah gagal jantung tuh buah delima tuh bagus karena dia antioksidan gitu, bisa mencetak sel-sel baru, struktur Bisa jaringan. mencetak sel baru, Bib. Ya. Oh, ajib ya. Jadi Ruman ya. antioksidan ini bagus banget. Nah, Itu di jus aja apa dimakan gitu aja delima? rasanya kok semua bagus ya, Ustaz Yusuf ya? Tapi delima yang paling enak di mana, Bib guys? Habib novel, Habib Muhammad. Mana coba? Di Mesir, Beb. Delima Mesir, Beb. Ruman. Taif, di Taif. Ustaz, semua yang paling enak itu yang gratis, Ustaz. Assalam. Ini kalamnya dikit tapi tajam nih. Minta dikirim. Tadi borong 5 ton. Ntar bagi-bagi dah ke kita. Begitu. Nah, terus lanjut ya. Ya. Terus Rasul itu kan juga suka makan roti gandum. Dan gandum tuh jauh lebih sehat ketimbang nasi. Sementara kita ini masih banyak makan nasi. Gandum utuh itu juga kandungan antioksidan, vitaminnya tuh luar biasa bagus. Jadi bukan yang dicontohkan Rasul tuh pasti bukan kebetulan, pasti bukan. Jadi kita kalau ini kita tinggal yang sunnah Gandumnya yang Rasul sama gandum. Dokter Anis, gandumnya Rasul ame gandumnya hari ini beda juga. Beda ya. Beda banget. Jadi kita mesti impor gandum tuh. Kayaknya kita emang mesti bikin tuh Raudoh, gandum merek Raudoh. Emang bikin sendiri kayak di Mesir gitu, giling. Ajib. Iya. Kalau Kalau kita lihat nih makan bicara- gandum mulu, katanya bukan gandum tapi udah apa sih yang judulnya apa? GO apa itu? Dokter Anis yang bukan makanan itu loh. Buatan ya gitu. ada. Ustaz, kalau bicara gandum tadi nih, Dr. Ahmad Anis Syihab
Ana masih ingat Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha Oh itu iya, tangan. tangannya sampai apa kasar gitu karena giling gandum sendiri biroha itu kan dengan batu giling sendiri. Makanya ya emang betul-betul sehat ya, gandumnya giling sendiri di jenis. Nggak ketemu di pasar yang nggak jelas gitu mungkin kali ya. Iya. Asli. Lanjut dokter, gandum. Nah, terus Jadi gandum sama delima nih, ini sudah dapat 2 ilmu nih, gandum sama delima, nggak hoax ini. ya tips-tips sedikit aja ini tips ya. Tips ya ini ya. Sifatnya tips aja. Terus jangan masih maaf nih koar-koar ya. Jadi pahlawan di grup WA tetapi masih merokok. Nah, tapi masih merokok. Karena merokok jelas memasukkan oksidan ke tubuh kita. Jadi kita sibuk makan delima, sibuk cari yang banyak antioksidannya, tapi kita masukkan oksidan melewati rokok. Setuju. Jadi ini salah satu cara hidup sehat ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung di sini ya. Mudah-mudahan nggak ada. Kebetulan ini yang ikut ini semua nggak ngerokok insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan para perokok yang menyaksikan tayangan ini minimal di hati punya niat untuk berhenti merokok. Insya Allah. Nah, ini kalau ada Habib Muhammad bin Anis, dia aktif sekali dia ini. Insya Allah. Nonton nanti semua nonton beliau. Jadi kita ada tips-tips hidup sehat di kala pandemi begini. Ya tinggalkanlah rokok. Kalau orang Islam jelas kita nggak minum alkohol. Kemudian kita olahraga teratur meskipun sedikit. Kalau WHO ngomong paling nggak 150 menit dalam 1 minggu. Nah, terserah baginya gimana. Apakah setiap hari 15 menit, 20 menit gitu. Ataukah seminggu 2 kali, 3 kali. Terus berjemur, ya. Kita lagi musim nih, dengar. Kita berjemur. Nah, panas matahari pagi, kenapa sih sebenarnya ini teori sejak zaman dahulu? Karena panas matahari membantu tubuh kita mengeluarkan vitamin D. Jadi kalau sekarang dengar, kalau sakit COVID atau menghindari virus COVID nih, minumlah vitamin D. Ya, itu dengan berjemur, maka vitamin D itu provitamin D, calon vitamin D yang ada di tubuh kita akan dirubah oleh salah satu sinar di matahari yang berubah menjadi vitamin D bentuk aktif. Dan itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini ada lagi yang ngomong katanya dokter itu bisa terjadi kalau pakai kolor doang jemurnya. Kalau pakai baju katanya kurang. Berarti mesti di rooftopnya Rodo lagi aja. Apalagi pakai mukena ya. Pakai mukena nggak ada yang kena nih. Jadi kita fungsinya untuk mengkatalis, mempercepat. Jadi sejauh mana kalau pakai pakaian itu ngejemur di matahari? Memang sebaiknya itu matahari kira-kira jam 9, jam 10 tuh menurut ahlinya. Dan banyak area permukaan tubuh yang terpapar. Kalau area kulitnya nggak banyak terpapar, makanya nggak diserap juga. Terlalu lama juga nggak aman, karena sinar UV matahari itu juga bisa menyebabkan gangguan yang lain. Ya. Jadi berjemur. Kemudian sekarang ini nggak boleh lupa fisiologi pernafasan. Nah itu fisioterapi pernafasan, maaf. Jadi kita olahraga nafas, pada dasarnya olahraga nafas. Yang paling sederhana itu kita seperti meniup balon. Meniup balon. Kita seperti meniup balon ya. Kalau di rumah sakit itu kita punya alat khusus untuk bisa niup, untuk bisa disedot gitu. Tapi kalau di rumah lakukanlah seperti kita meniup balon. Jadi kalau kita lihat misalkan ada orang yang lagi belajar bela diri itu kan ada kayak terapi pernafasan, mereka pemanasannya tarik nafas dalam, lepas, tuh bagus untuk paru. Bagus banget untuk paru. Jadi karena sekarang virusnya ini seneng ke paru, maka parunya dibikin lebih sehat. Makanlah yang banyak vitamin C, sayur buah tuh banyak banget vitamin C-nya. Tadi Ustadz Yusuf Mansur suka sambel-sambel tuh, Lombok tuh banyak banget vitamin C-nya. Kemudian berjemur, ya.
vitamin D-nya juga banyak, susu vitamin D-nya juga banyak. Mungkin orang plesetin susu yang itu dengan susu yang punya kemarin tuh, ya. Tapi pada dasarnya kita makan protein yang baik, gandum, delima, antiok sayur, buah, olahraga teratur, fisioterapi pernafasan, ya. Jadi kita terapi nafas sendiri di rumah. Nah, kalau udah kena, nggak mungkin ke rumah sakit. Nah, ini dalam tanda petik ya, kita ini kepepet nih. Mestinya antibiotik itu tidak boleh di negara-negara maju, tidak boleh dibeli tanpa resep. Jadi kalau Habib Muhammad nih jalan-jalan ke Swedia sana, terus iseng masuk ke apotek, terus saya mau beli amoksisilin, nggak mungkin boleh. Ya nggak mungkin boleh. Tapi sekarang terpaksa dibolehkan. Ya. Dan untungnya sekarang ini udah banyak layanan telemedicine. Saya nggak bisa ke rumah sakit, tapi saya bisa telepon rumah sakit. Ada call center, ada juga LSM yang membantu, ya. Kalau nggak salah di Robito juga, setahu saya juga ada yang membantu, ya. Kalau di Jawa Timur ada yang membantu dan dikoordinir gitu. Dikoordinir. Saya nggak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Barat gimana ya. Nah, tapi itu PR kita. Mesti kita ada juga dari kalangan kita ini, atau dari LSM, kita punya call center. Jadi kita bantu. Yang penting nggak ada resistensi. Nah, resistensi ini yang bikin sulit. Tolong dilihat di rumah saya. Bapaknya sakit apa? Sakit lambung. Padahal juga sesek, nggak ngaku. Nah, itu resistensi. Nanti kita juga ketularan tuh. Tolong dilihat di rumah saya ini saturasi udah rendah. Oke, coba periksa swab, nggak mau. Nah, itu yang mempersulit kita. Jadi ada batasan kita juga, karena kita pun juga ada risiko terpapar. Jadi kita juga agak defensive medicine jadinya. Kita juga mengamankan diri dulu sebelum kita mengamankan orang lain. Nah, tuh. Apalagi nih ya? Apalagi ya? Nanya dok, nanya. Ini mungkin kelewat dari saya. Minum air hangat di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari, apakah memang betul itu hoax atau memang efektif dalam untuk kesehatan seseorang? Karena ini kan murah meriah air hangat gitu. Ya, insya Allah sih tidak terbukti air hangat itu signifikan terhadap tubuh kita ya. Tapi kalau airnya betul tuh Habib Novel, air yang banyak itu bagus karena kita kekurangan air tentu metabolisme terutama hormon kita ini kacau. Nah, yang saya tadi mau nambahin yang lupa itu tentang stres. Memang benar kita ini sekarang nggak boleh stres, zamannya nggak boleh stres kita. Jadi kalau kayak Habib guys kemarin masuk di rumah sakit, sempat ke rumah sakit nggak ya? Ngamar nggak? Sempat cuma 2 minggu, habis itu langsung live sama Habib Novel. Nah, mestinya pada saat opname itu dikasih berita-berita yang baik ya. Misalnya Habib guys, misalkan istrinya ngomong, nanti kalau pulang saya rela di ya itu langsung naik imunnya tuh. Nah, jadi kita stress free karena stres itu meningkatkan hormon yang namanya white lie ya dok ya. Ya dosa putih ya, dusta putih ya itu. Jadi kita dengan pada saat kita stres nih keluar hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol tuh sebenarnya hormon baik, tapi dalam jumlah yang berlebihan kacau kita. Misalnya kita dengar berita jelek ya, kita dengar berita jelek nih, berita musibah. Wah, diare. Pernah nggak? Dengar berita nggak oke, stres, nggak bisa tidur semalam. Padahal itu digerakkan oleh berita saja. Jadi tubuh kita tuh langsung dibalik sama Allah. Dengan hormon yang namanya kortisol berlebihan. Hormon steroid berlebihan. Jadi diare, jadi nggak nafsu makan. Pernah nggak kita ditinggal meninggal keluarga terus dari pagi sampai malam nggak lapar kita? Nggak berasa lapar. Ya, nggak lapar kita. Digerakkan oleh hormon. Dan itu dalam jangka waktu lama nggak sehat. Jadi kita stress free. Nggak terlalu stres. Nah, kalau nggak stres tuh ada satu dokter bedah, ya. Mudah-mudahan setelah ini dia dengar nih kata-kata saya nih, ya dokter bedah.
saya nggak sebut namanya, tapi ini baru saya terima telepon dari dia mungkin 3 hari yang lalu. Dia cerita, Dokter Anis, saya ini habis kena COVID. Dan Dokter Anis percaya, ini saya billah, wallahil adim, saya nggak bohong. Saturasi saya itu 80. Tapi begitu saya baca Quran, jadi 90-91. Ini berita benar nih. Ya insya Allah, dokter bedah yang saya bicarakan mendengar kata-kata saya ini. Ya jadi begitu saya baca Al-Quran, saturasi saya naik di atas 90. Jadi Dokter Anis belum kena COVID, baca Quran yang banyak, katanya begitu. Ajib. Mudah-mudahan dok, yang saya bicarakan orangnya sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Ajib. Jadi Ya, insya Allah hilangkan gitu. stres diantaranya dengan qiraatul Quran. Ya. Ajib. Emang ada teori, kalau dokter sih paham kayaknya, yang teori AC2 itu loh, Dokter Anis. Itu kan AC2 tuh sistem Ustaz body Mansur, banget. mic-nya bisa dipakai lagi? Oh siap, iya siap. Panas kuping pakai headset. Aduh. Biar lebih jelas. Ya jadi ada apa namanya AC2 ya. ACE 2 itu apa sih? Angiotensin converter enzim itu loh. Jadi ada manajemen stres emang yang Allah pakein banget sama kita punya tubuh gitu. Jadi si COVID dilalanya deket banget emang sama stres. Makanya tadi pagi kan saya nanya sama Habib Novel kan tentang burdah gitu kan, secara psikologinya, psikisnya, dan ditambahin sama Habib Novel kan juga jangan lupa keajaiban secara syariatnya gitu, keajaiban secara hakikatnya gitu. Ya, di dalam tubuh manusia itu emang luar biasa ya. Cuma memang saya kalau ngomong kayak gitu kan kita keluar dari kompetensi kita, betul nggak Habib guys? Itu kita jangan sampai juga jadi dokter nih, salah-salah ngomong lagi gitu kan. Tapi sesuatu emang harus kayaknya kita syukuri, memang Allah bikin betul tadi seperti yang Habib Novel bilang, andai mau sabar dikit gitu kan. Kadang-kadang penyakit itu juga menyembuhkan bagian yang lain gitu. Pada saat kita sakit, dia sesungguhnya menyembuhkan bagian yang lain. Walaupun ada peluang ketika kita misalkan tidak kontrol, emosi kita kemudian gak stabil, kita cemas, panik, dan lain sebagainya. Makanya nomor 1 yang dikasih sama Allah itu untuk melawan khauf, apapun itu judulnya kan, wabasyiris sobirin. Ketemu lagi nih materi kita yang tadi gitu kan. Nah, temennya baik sangka, ya Habib Ges, Habib Novel, Habib Muhammad, tolong saya dikoreksi nih Dokter Anis juga. Temennya baik sangka itu sabar. Itu temennya baik sangka. Kita nggak akan bisa baik sangka kalau kita nggak mampu menahan gitu. Menahan sakit, nahan miskin, nahan masalah, nahan diomelin, nahan dicaci maki, nahan kemudian sedih. Kalau kita nggak punya kemampuan bersabar, maka kita nggak akan bisa baik sangka. Dan saya belajar juga teori tentang kesabaran itu salah satunya dari Tolut. Ketika dia mengintip omongan orang-orang yang menyangka qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan idznillah, ujungnya kan wallahu ma'as sabirin. Ujung ayat itu wallahu ma'as sabirin. Hebat sekali. Kemudian Tolut langsung mintanya apa? Sabra. Rabbana afriq alaina sabra. Pinter banget itu doa, pinter bener. Dia nggak minta bala tentara bantuan, nggak minta sekutu, nggak minta kemudian senjata. Mintanya afriq alaina sabra. Wih keren itu. Minta sabar bener. Minta sabar. Hormon-hormon kayak kortisol itu konon, kalau saya dulu baca, pernah inget Dokter Soleh Tahajud. Nah, itu terkenal tuh di Kediri zaman dulu. Dia meneliti sekian puluh orang bangun malam sama nggak bangun malam gitu.
Nah ternyata tadi dokter Anis menyebut lagi, terus saya jadi ingat ulang tentang hormon kortisol. Jadi tadi juga barusan saya siang nih Bib, luar biasa Bib. Tadi siang saya baru aja ngobrol sama perempuan yang usianya 98 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, salih. Adiknya yang paling kecil umurnya 68 dan masih sedekah 100 juta loh. Dari hasil usaha sendiri di pandemi ini. Tuh dahsyat gak? Nah, ternyata kakak beradik ini dididik ame orang tuanya dari umur 11 tahun sholat malam. Jadi si kortisol tuh kayak apa judulnya gitu kalau kita mengacu pada penelitiannya Dr. Soleh Tahajud. Nah ini orang umurnya dari yang paling kecil 68, paling tuanya 98 masih pada ngobrol, masih arisan. Luar biasa. Nah, ada lagi profesor, mungkin pernah dengar ya, Profesor Mansur. Mansur apa ya coba? Di googling, ahli sejarah. Itu masih ngajar. Mansur Yusuf Mansur Ahmad Mansur Surya Negara. Ahmad Mansur Surya Negara, betul. Itu ke rumah aneh beliau. Widih. Beliau ke Haji. rumah. Nah ini ada cerita nih. Ke rumah aneh kan ngobrol aneh nggak ngerti kalau umurnya itu 90 lebih. Nah tibalah waktu sholat ya. Tiba waktu sholat aneh kasih kursi. Marah dia. Aneh masih muda. Bercanda. 94 kalau nggak salah umur. Ustadz, Iya. ini nyambung sedikit. Kita punya ulama dulu namanya Abu Syuja. Dia ini yang ngarang matan ataupun Oh, teks iya. yang paling dasar. 433 Hijriah. Beliau umurnya 160, Ustadz. Allah. Ketika ditanya, lam yaktal ayu udwun minha. Yani beliau itu tubuhnya itu para habaib ya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang lemas, seger buger. Ketika ditanya resepnya, pertama, saya tidak pernah keluar rumah kecuali baca Quran, tidak pernah masuk rumah kecuali baca Quran. Kedua, saya selalu menghabiskan sore saya menggelar karpet di Nabawi, nyalakan lampu sentir di Nabawi. Dan tidak pernah kurang dalam satu hari 12.000 dinar saya sedekahkan. Insyaallah. Itu rahasianya. 160 tahun. Itu yang Profesor Mansur tadi, Habib Novel, Habib Muhammad, Dr. Anis, ya, Habib Yes, Prof Mansur tadi, itu beliau bersaksi kepada saya. Hah? Saya ambilkan kursi, marah dia. Beliau Marah, dia bilang, saya masih muda. Nah, Habib kan pernah ke Masjid Nabawi kan, naik ke atas kan dia. Nah, Itu dia 90 sekian tahun, naik ke atas nggak pegangan tangan. Masya Allah. Nggak pegangan tangan. Dan sholat ngimamin nggak pakai kursi. Allah. Setelah saya tanya rahasianya apa, dia bilang gini, saya hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam dari umur 17 tahun. Allah musuh. Dan saya tidak sholat malam kecuali saya mengkhatamkan Al-Kahfi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Jadi kalau Sisi lain Dr. Anis, sisi lain ada pulau. Nanti kita berlima pergi ke situ ya. amin. Insyaallah. Ada pulau namanya Giliang. Pernah dengar gak Giliang? Nanti di googling ya. Pulau tuh Giliang di Sumeneb. Itu kira-kira setengah jam dari Sumeneb kota. Itu kota dengan oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Betul, pernah dengar. Aneh pernah ke sana. Itu orang yang umurnya 150 tahun di sana belasan. Orang yang umurnya 140, 160 belasan. Aneh pernah foto sama 7 generasi hidup semuanya. 7 generasi, gila. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kenapa bisa begitu? Karena letaknya adalah oksigen. Nah, kortisol tadi ternyata udah mau kayak apapun kata si Ustadz Dr. Soleh Tahajud itu. Nah, tadi tuh kenapa badannya masalah Abu Syuja tidak cacat? Yaitu tadi dibentuk dari kemudian yang kata Habib Novel, tentaranya di dalam ini pada kerja. Nah, kita tentaranya di dalam pada tidur, sakit dikit, kita minum obat sakit kepala. Iya kan? Tidur dah dia. Sakit perut, minum obat sakit perut. Ya tidur dia. Harusnya di calling buat ngebenerin. Kagak itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ini ngomong-ngong udah Jadi jam 12 ini. Haji, Masya Allah.
kalau bisa Ana simpulkan ya, dokter Iya. tadi, Pak Dokter ya pemirsa, saya jazakumullah khairan tadi kalau antum mau dengarkan ulasannya Habib Dokter ini ya. Jadi ulasannya memang panjang tapi detail. Itu bagus, jadi bisa kita ini dapat pencerahan yang benar itu. Bahwasanya kenapa dokter begitu ya? Karena dokter ini pakai data gitu. Nah kalau masyarakat ini kan ya nggak salah, mungkin kebetulan ya nanti hasilnya juga kebetulan. Yang kebetulan cocok, yang kebetulan nggak cocok ya kebetulan nggak cocok. Tapi kok dokter pakai data, itu disebutkan tadi, masya Allah, tips hidup sehat di masa pandemik. Ya. Tips hidup sehat di masa pandemik itu ada banyak, tadi sudah dikasih makan delima ya. Kemudian makan roti gandum ya, makan roti gandum, kemudian olahraga yang istiqomah, kalau kata WHO 1 minggu 150 menit tadi ya dokter ya. 150 menit 1 minggu ini kalau dibagikan tinggal 150 menit itu kan kurang lebih 2,5 jam. Ya, 2,5 jam dibagi 1 minggu, silakan dibagi sendiri, yang penting istiqomah. Kalau bisa tiap hari bagus nih. Kalau orang yang memang biasa zikir wirid sambil jalan, itu jalannya sudah olahraga, zikir wiridnya jalan. Kemudian juga nggak masukkan racun ke tubuh, nggak minum alkohol, jelas muslim nggak boleh minum alkohol, haram hukumnya. Nah kemudian nggak mengkonsumsi racun seperti rokok ya, rokok itu terbukti racun ya. Menurut siapapun rokok itu racun. Sampai hari ini saya belum pernah dapat fatwa bahwasanya rokok itu mubah. Nggak ada, mubah nggak ada. Yang ada antara haram sama makruh. Haram atau makruh, nggak ada mubah. Apalagi kok rokok menyembuhkan, nggak ada. Ya mungkin kasus-kasus tertentu ada orang yang kalau nggak ngerokok dia jadi sakit. Kalau dia ngerokok dia jadi sehat, bukan karena rokoknya, tapi karena psikisnya, lebih karena ketergantungannya sama rokok tersebut ya. Itu ada kasus bahasanya dokter tadi apa itu? Kasuistik ya, apalah, wallahu alam. Nah, kemudian yang paling menarik tadi, jangan lupa katanya, yang paling hebat ini, sehebat apapun kita menjaga kesehatan, meningkatkan imun ya, sehebat apapun, kena stres dikit, lumpuh itu. Makanya kita lihat pemirsa, ini dari tadi saya sampai lupa nyapa pemirsa. Ini kita asik ngobrol sendiri nih tadi nih. Pemirsanya sampai nggak kita sapa-sapa nih ya. Maaf pemirsa, ini kita saking menikmati obrolan ini. Ini 2 jam kurang 10 menit kita ngobrol, nggak terasa nih. Di depan saya itu ada pisang goreng, saya belum sempat makan karena asiknya itu ya. Karena asiknya. Padahal kopi sama pisang goreng ini jodohnya, nggak sempat saya sentuh karena sangat menikmati. Jadi tubuh manusia ini sekuat apapun, begitu kena stres sedikit, langsung jadi lemas. Maka kita lihat ada orang yang badannya kuat, sehat, dengar berita misalnya, kekasihnya masuk rumah sakit, langsung dia jadi sakit. Jantungnya berdebar, badan berkeringat, terus atau ngelemprek. Ditanya sama orang, kamu kenapa ya? Ya ternyata baru baca WA atau dengar telepon yang nggak enak itu. Badannya tiba-tiba lemes ya, tubuhnya jadi nggak sehat seketika. Tapi ada orang yang lemes gini, tiba-tiba, sehat, seger. Seperti ceritanya almarhum ayah saya. Ayah saya tuh ngasih cerita, Ustadz. Ini yang perlu disampaikan juga untuk zaman sekarang ini. Kalau kemarin saya baca di kitab itu kan, cara menikmati, cara kamu bersyukur dengan kesehatanmu adalah membantu orang yang sakit. Jadi bukan alhamdulillah saya sehat, bukan itu. Ya, itu standar minimal. Tapi yang betul ya bantu orang sakit. Kalau kamu punya duit ya bantu dengan duitmu. Kalau kamu punya doa bantu dengan doamu. Kan minimal seperti itu. Nah ini ayah saya pernah cerita ada satu guru sakit. Dijenguk sama satu orang. Orangnya datang naik mobil mewah. Kemudian bawa biasa kan bikisan buah-buahan itu. Nanya sama istrinya gimana guru. Ya di kamar berbaring. Udah saya mau jenguk. Kemudian dipersilakan masuk. Dikasih buah-buahan tadi. Ditanya ini gurunya, gimana kondisinya guru? Ya, sepertilah badan saya. Makanya guru, jangan memforsir, yang banyak istirahat. Ya, guru ini kalau makan, makanya jangan sembarangan makan. Dah saya doakan, semoga lekas sembuh. Amin, terima kasih. Pulang ini, tamunya tadi. Kemudian gak lama datang lagi satu tamu. Sama kasusnya, naik mobil yang jauh lebih mewah. Ya, mobilnya jauh lebih mewah. Kemudian nanya gimana kondisi guru, ya masih berbaring di kamar, dia minta izin jenguk, kemudian ngomong juga yang sama, guru ini masih dibutuhkan umat,
Ya jaga kesehatan guru. Ini kalau guru meninggal kan banyak yang kehilangan nanti. Masya Allah. Ya, ya mudah-mudahan panjang umur guru sehat insya Allah. Amin. Pulang ini. Ya, yang ketiga datang satu orang naik mobil yang sama-sama mewahnya. Orang kaya juga. Nanya gimana guru saya? Jawabannya berbaring di kamar. Sudah ke dokter belum? Ya, belum. Sudah dicek dokter belum? Belum. Maka dia masuk ke kamar kemudian ngomong, guru, ya, guru nggak usah mikir apa-apa, ya nggak usah bingung. Ini saya lagi teleponkan dokter pribadi saya. Dia akan datang ke sini. Dia akan cek kesehatannya guru. Nah, kemudian nanti guru akan dibawa ke laborat. Pakai mobil saya sama supir saya. Nah, kemudian ini ada uang buat guru pegangan dulu ya. Ini bukan berobat ke rumah sakit. Ini 100 juta pegang untuk guru pegangan. Nanti urusan rumah sakit semua urusannya saya. Maka ini si guru ini langsung bangun dari tempat tidur, kemudian ngantarkan tamunya sampai ke mobil. Iya, sampai ke mobil. Nah, istrinya kemudian nanya, ayah ini 2 orang datang tadi kamu berbaring. Yang terakhir datang kok kamu langsung sehat. Maka dia mengatakan, saya baru ketemu manusia. Ternyata 100 juta tadi, 100 juta buat dia seneng gitu ya. Akhirnya sakitnya hilang gitu. Sakitnya hilang, bisa langsung bangun. Nah ini kemampuan menghilangkan stres dulu. Menghilangkan stres. Lah yang ada sekarang kita nih buat diri kita stres sendiri. Lihat berita yang nggak enak, lihat tayangan yang nggak enak, dengarkan yang nggak enak, dikonsumsi tiap hari. Jadi tubuh kita ini kita rusak kan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara yang membangun tubuh untuk sehat ini enggak. Satu wilayah di Indonesia, saya nggak akan sebutkan wilayahnya, itu tidak pernah merah COVID. Di Jawa nih ya, di Jawa dia tidak pernah wilayahnya merah. Kuning jadi hijau lagi, kuning hijau lagi. Sekitarnya merah semua, ya ada yang hitam pekat sekitarnya, yang di situ kuning hijau lagi. Maka kita cek gitu. Sebabnya apa? Apa masyarakatnya hidup sehat? Enggak, masyarakatnya ya sama dengan masyarakat yang lain. Standar normalnya masyarakat kita ini ahli mengkonsumsi makanan yang enggak sehat. Ya, kita ini kan ahli gorengan, ahli mie, ya kan ahli macam-macam tuh. Kalau dilihat sama pakar kesehatan nih Indonesia ini mestinya kita ini Masya Allah mudah sakit. Ternyata masyarakat kita kan kok tangguh-tangguh nih. Ternyata di situ punya obat. Setiap musola, setiap suro, setiap langgar, ya setiap majelis, tiap hari itu serempak paket membaca burdah. Allah. Tiap hari. Jadi bukan ngumpulkan orang, bukan ya. Masjidnya, musolanya, misalnya takmirnya 2 orang, 3 orang, pokoknya harus ada burdah itu. Tiap hari. Dan itu suaranya dikeluarkan. Sehingga masyarakat tuh di rumah dengarnya suara burdah. Bukan suara COVID. Enggak, itu dengarnya burdah. Nggak sadar telinganya dengar sholawat. Sehingga tenang gitu ya. Pikirannya tenang, hatinya tenang. Itu secara kesehatan. Secara syariatnya, maka bala tentaranya Allah SWT ini malaikat-malaikat itu akan berdatangan. Malaikat itu akan ikut bersolawat, malaikat mendoakan, ini yang baca burdah beri kesehatan ya Allah, yang baca burdah selamatkan ya Allah, yang baca burdah beri ketentraman ya Allah. Allah punya bala tentara, lah kita ini lupa. Junudullah ini, bala tentara Allah ini kita lupakan, kita nggak mengingat Allah punya bala tentara. Sehingga amalannya para awliya, amalannya para anbiya, amalannya para mursalin kita tinggalkan, sibuk kita dengan amalan yang lain. Sibuk dengan polemik, enggak baca burdah, enggak sholat tahajud, enggak sodako, enggak istighfar, enggak qiraatul Quran, enggak silaturahim, enggak berbakti sama orang tua, enggak istiqomah sholat 5 waktu, enggak ba'diyah qobliyah, tapi sibuk kita mikirin COVID, fokusnya ke situ, ya gimana selamat dari COVID, gimana saya enggak kena COVID, kita fokusnya ke situ, tapi kita tinggalkan bala tentaranya Allah yang Allah siapkan itu. Yang Allah siapkan bala tentara kita tinggalkan. Nah ini saatnya para ulama ya membangun ini, mengajak umat untuk kembali menyadarkan diri, hei muslim, ya kamu punya bala tentara Allah, manfaatkan itu. Jadi yang syariatnya ini dijalankan, syariat berobat ke dokter dijalankan, syariat berobat dengan tadi itu mengkonsumsi makanan sehat dijalankan. Dan kalau bisa dokter pun kan juga nggak sembarangan ngasih obat. Kalau nggak kepaksa itu kan dokter nggak pernah nyarankan minum obat. Kalau nggak kepaksa itu kan peraturan kedokteran. Manusia jangan dijejelin obat begitu kan. Nanti dulu. Makanya harus ada dengan resep dokter. Nggak sembarangan orang boleh minum obat. Dokter yang ngasih aturan ini boleh minum obat ini. Saat yang obat. Kok enggak ya tubuhmu mampu dengan izin Allah Ta'ala.
selama kamu itu benar menyikapi makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau digabungkan ini, zahirnya kita makan yang sehat, kemudian kita olahraga, kemudian kita senangkan hati dengan amalan-amalan para wali, kemudian dia juga yakin tadi tauhidnya, udah pede saja, nggak mungkin kita nggak dapat rezeki. Masya Allah, saya naik mobil, depan saya truk, di truknya tertulis, ya, memang aku tidak punya gaji, tapi rezekiku pasti. Memang aku tidak punya gaji, tapi aku punya rezeki pasti. Kalau nggak punya rezeki kan mati. Nggak punya rezeki mati, masih hidup pasti ada rezeki. Makanya jangan salahkan, walaupun betul semua serba sulit ya, semua serba sulit dengan adanya PPKM darurat, mungkin cari penghasilan sulit dan lain sebagainya. Tapi sebagai muslim, Ustadz kita disuruh ngajarin begini, dan ini syariat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takwa sama Allah, yang ngurus jagat raya, yang membuat matahari itu di garis edarnya, bumi di garis edarnya, yang hujan itu airnya turun berapa tetes Allah yang menentukan. Air itu nggak ada naik ke langit kemudian bisa tembus langit, diberhentikan sama Allah Ta'ala. Dari mulai diciptakan sampai sekarang tidak ada 1 mili pun air yang keluar dari bumi, kecuali kalau ada manusia yang bawa nanti. Semuanya semuanya lengkap dijaga sama Allah. Bumi ini Allah yang ngurus semua itu, janji sama kamu, kalau kamu takut sama aku, kalau kamu perhatian sama aku, kamu laksanakan perintahku, kamu jauhi laranganku, jangan khawatir, yaj'al lahu makhraja, akan aku beri jalan keluar apapun problemmu. Ya, mau orang lain hidupnya sulit rezekinya, rezekimu gak akan sulit. Orang lain sulit kesehatannya, kesehatanmu gak akan sulit. Yaj'al lahu makhraja. Mungkin ada yang nanya, Habib, Yai, Ustadz, makhraja sih makhraja, tapi ini buka warung gak bisa ini. Buka warung nggak bisa. Emang warung yang ngasih rezeki? Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita upaya buka warung, tapi ketika terkendala dengan sebagainya, jangan salahkan keadaan. Yakin sama Tuhanmu, yakin sama Allahmu. Kalau saya sholat saya benar, pasti Allah kasih rezeki. Loh, tapi dari mana Ustaz? Kan Allah udah bilang, min haitsu la yahtasib. Allah bilang aku kasih. Caranya kamu nggak bakal paham. Caranya kamu gak bakal ngerti, caranya kamu gak bakal bisa mikir. Yang penting kamu bekerja, yang penting kamu berusaha. Apa yang bisa kamu lakukan? Bergerak saja, kata orang Jawa, obah mamah. Ya, kalau bergerak kamu makan. Kata orang Arab, al-harokah barokah. Kalau bergerak nanti berkah itu turun. Ya, syariatnya kan seperti itu. Ini kalau kita gabungkan ini, kita ajarkan umat betul-betul tauhidnya jalan, kemudian syariatnya ke dokter, kemudian pengobatan jalan, syariatnya untuk Islamnya dengan sholat tahajudnya, duhanya, zikirnya, wiridnya digalakkan, nggak ada stres, otomatis. Ya, tentara di tubuh ini kuat, kemudian rahmat Allah itu turun, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati hanya akan tenang dengan zikir pada Allah Ta'ala. Ini kalau kita bahas, Masya Allah, tubuh kita nggak perlu obat penenang, sudah ada obat penenangnya. Makanya orang yang minum obat penenang nih, di tubuhnya kacau nih pasukannya. Betul kan Ustaz Yusuf? Sudah ada obat penenang, kok cari obat penenang. Di tubuh udah ada kaleknya, kalau minum susu kebanyakan, bingung di tubuh ini, mau dibuang kemana ini. Karena di tubuh juga produksi kalek itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini insya Allah, saya mau minta kata penutup dari masing-masing, karena kita udah 2 jam lewat. Saya suka sih mau sampai 5 jam suka, sangat suka. Cuman kuotanya pemirsa nyampe enggak ya? Iya, kuotanya pemirsa nyampe atau enggak? Insya Allah tayangan ini manfaat, insya Allah ya. Karena kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak mengkritisi siapapun, kita tidak merendahkan siapapun, kita tidak menghina siapapun, dan kita terima kasih kepada semua yang sudah berjuang untuk menyelamatkan negara kita, masyarakat kita dari wabah corona ini dan penyakit apapun itu. Karena bukan cuma corona, tapi ada TBC yang juara nomor 2 di dunia, jangan lupa ada TBC. Kemudian ada juga orang sakit jantung, orang sakit liver, ginjal, paru-paru, semua butuh pengarahan. Ya, semua butuh pengarahan, butuh diberi jalan ini. Tugas kita ini sekarang kan membuat orang melihat dengan jelas. Nomor 1, kalau saya boleh menyimpulkan, jangan sembarangan terima berita. Belum tentu berita itu benar dan belum tentu berita itu salah. Jadinya ya check and recheck, dan check and recheck terus, ya pelajari lebih jauh, dan jangan gampang-gampang men-share sesuatu yang kita nggak ngerti. Kemudian pola hidup kita harus dirubah betul.
sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena semua ajaran Nabi pasti menyehatkan. Nggak mungkin nggak menyehatkan makanan kita ya, dan seterusnya. Kemudian tadi untuk dari dokter, virus ini karena memang penularan wabah, jadi ya harus diperhatikan pencegahannya. Kalau bahasa syariatnya, kalau dari sakit ya di rumah saja. Kalau kamu sakit di rumah saja. Kalau kamu sakit ya istirahat. Ya kalau kamu sehat, silahkan kamu berkeliaran dengan aturan yang ditetapkan sama pemerintah. Karena itu di negara ini, kita hidup di Indonesia, kita harus mengikuti aturan yang ada. Ya, walaupun kamu pede nggak pakai masker nggak apa-apa, negara punya aturan. Masyarakat yang lain butuh kenyamanan, maka ya pakai maskermu. Kalau kamu nggak percaya sama masker, orang lain percaya. Ya orang lain percaya, hargai kepercayaan orang lain. Jadi kita enak saling menghargai. Kita pakai masker kita di luar. Kemudian kita juga kalau batuk tadi ya tutup mulutnya ketika nggak pakai masker dan seterusnya. Aturan itu dijalankan. Bahkan bukan cuci tangan, cuci kaki. Kalau Islam itu suruh wudhu, tajdidul wudhu, perbarui wudhu setiap saat tuh bagus kan. Wudhu terus tuh umat Islam. Kalau wudhu terus kan ya insya Allah virusnya nyingkir. Bahkan istinsyak, sunnah menghirup air ke hidung dilepaskan lagi. Ini kan ajaran Nabi yang luar biasa ya. Kalau semua kita lakukan, maka insya Allah junudullah tadi, bukan cuma jundullah, junudullah, bala tentara Allah yang banyak itu akan diturunkan negara kita ini untuk bereskan masalah ini. Ya, jadi masalahnya bukan cuma ini dok, bukan masalah orang sakit kena terpapar COVID. Yang lebih parah ini COVID batin nih dok. Ini akidah, ini banyak yang rusak ini. Begitu kena COVID, mikir COVID akan membunuh. Padahal kan COVID gak bisa membunuh. Mati bukan karena COVID, mati ya karena takdirnya mati. Jadi kalau sakit COVID jangan mikir mati. Sakit apapun jangan mikir mati, mikirnya sehat. Suruh berobat, kan syariatnya begitu. Kamu sakit, berpikir untuk berobat. Gak ada yang bisa nyembuhkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kencengan kan itu namanya doa, zikir, ibadah, sedekah, bantu orang lain. Kemudian yang terpapar COVID lain lagi nih ya, bukan cuma sakit COVID, terpapar COVID, orang yang dipecat, di PHK. Ya, ini kan banyak ini karena perusahaannya nggak mampu dengan kondisi pandemik ini, akhirnya banyak yang dipecat. Sehingga bingung, saya harus ngapain, saya harus bagaimana. Kembalilah ke jalan Allah Ta'ala. Yakinlah bahwasanya kalau kita istiqomah dalam jalannya Allah, nanti dikasih solusi. Ya dikasih solusi. Ini kalau kita suarakan bareng-bareng, ya insya Allah tenang Indonesia. Amin. Dan itulah kelebihannya Indonesia, negeri dengan ribuan atau puluhan ribu bahkan jutaan wali di dalamnya. Nah, insya Allah akan ada lutuf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari saya. Selanjutnya dari Habib Muhammad dulu bin Husain. Nah, silakan mau ngasih closing apa? Nanti Pak Dokter yang paling akhir. Ya, dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa. Tadi yang saya garis bawahi dan terngiang-ngiang terus. Tadi ceritanya Dokter Ahmad Ani Syahab. Jadi ada temennya yang dokter bedah, saturasi oksigennya udah 80, baca Al-Quran naik jadi 90. Baca Quran dan itu tidak pakai konsumsi obat. Jadi untuk naiknya kan tidak konsumsi obat apapun juga, Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir dan lain sebagainya, seandainya kita ini sekarang mulai membaca Quran minimal paling tidak sesering kita baca WhatsApp, sudah selesai mungkin urusan kita. Benar. Selesai. Jadi memang Quran ini kadang-kadang terlupakan dalam kehidupan kita. Masya Allah, terima kasih kisahnya tadi yang sangat menginspirasi. Dan saya bermanfaat buat kita semuanya, usaha utamanya saya pribadi. Kita setelah ini lebih sering baca Quran dan juga mulai sering hidup sehat. Dan juga akhirnya keinget juga postingannya Ustadz Yusuf Mansur beberapa waktu lalu. Di antara yang buat imun jadi kuat itu puasa katanya. Iya Ustadz. Jadi kalau puasa itu katanya sel yang jahat dimakan sama sel yang bagus, autophagy atau apalah istilahnya itu. Intinya akhirnya kemudian jadi sehat. Jadi ayo kita ikhtiar zahir kita jalankan, setelah itu juga kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah Nabi SAW itu dapat kiriman dokter. Ini masuk di Sirah Al-Halabiyah itu ada. Nabi ketika dapat kiriman dokter, satu kata Nabi, kamu pulang kembali ke tempatmu nggak apa-apa. Mungkin kamu lebih dibutuhkan di sana. Karena kami ini insya Allah nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami ini sekelompok kaum yang nggak makan kecuali dalam keadaan lapar
Dan kalau kita makan, kita nggak sampai kenyang. Jadi sekarang ini kita makan ketika nunggu lapar itu sudah mulai jarang sekarang ini. Bahkan kalau umpama kita ini disuguhin makanan, terus kita jawab, saya belum lapar kok, dianggap aneh. Loh, kan jamnya makan kok nggak lapar, dianggap aneh gitu. Karena terbiasa orang itu makan ngikuti jam, bukan ngikuti kalau kondisinya itu dalam keadaan lapar. Ya, terima kasih banyak Habib Novel, Habib Ges, Ustaz Yusuf Mansur, Habib Ahmad Ani Syahab, dan semuanya insya Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam forum-forum yang bermanfaat. Mudah-mudahan forum ini membawa manfaat untuk kita semuanya insya Allah, amin. Insyaallah. Habib Ges. Baik, sebenarnya singkat saja ada 3 amalan yang diajarkan sama Rasulullah SAW untuk 3 keadaan. Pertama, yang mau keluar rumah, jangan pernah lupa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Siapapun yang membaca doa ini akan dikirimkan malaikat dan mendoakan, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu pasti dikasih hidayah, kamu pasti akan dijaga, dan kamu pasti akan dicukupi. Itu sebuah kepastian. Sampai setan yang diutus untuk mengganggunya, itu kembali lagi ke kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin saya ganggu ini orang? Ini yang sekarang kita suka lupa ini. Kemudian yang kedua, yang masih di rumah, maka ada riwayat dari Bukhari Muslim, ini sangat luar biasa doa. Siapa yang baca doa ini, kata Rasul, cuma dikasih kemungkinan 2. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa baca doa ini sebelum tidur dan dijadikan doa ini adalah kalimat terakhir yang keluar dari lidahnya, dalam satu riwayat dikatakan setelah berwudu, maka kemungkinannya cuma 2. Kata Nabi, in mitta ala fitrah wa in asbahta khaira. Kemungkinan cuma 2. Kamu mati di kasur, kamu husnul khotimah. Kalau kamu bangun, you will become a better person. Kamu akan jadi orang yang lebih baik. Nah, sekarang bagi yang ketiga, amalan bagi orang yang ditinggal pergi, keluarganya meninggal. Ini yang paling ajib. Jadi hadis qudsi, sanadnya hasan, riwayat Imam Tirmizi atau Abu Daud ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang malaikat, satu malaikat yang pulang setelah mencabut nyawa seorang anak. Kamu sudah cabut ini nyawa anak fulan, sudah. Kamu sudah ambil buah hatinya. Apa responnya? Ini respon yang sangat luar biasa dan jarang keluar. Padahal sederhana. Responnya cuma 2 kalimat, ya Allah. Apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabb. Lalu kata Allah begini, tolong catat, bikinkan sekarang satu rumah di surga yang namanya Baitul Hamdi, rumah segala pujian. Jadi kalau misalkan mau keluar rumah dalam keadaan sehat, bismillahirrahmanirrahim. Lagi dalam keadaan sakit ataupun sehat, di dalam rumah baca doa, riwayat bisa antum temukan doa ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kalau saya nggak salah bab sabar. Kalau saya nggak salah bab sabar hadis nomor 7 ini. Bab sabar atau bab tawakal. Bab tawakal hadis nomor 7. Atau Sahih Bukhari Muslim. Nah, yang ketiga antum bisa cari itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sharing. Semoga mendapatkan manfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru bangsa kita yang masih muda, yang masih cakep luar biasa, Habib Novel. Kepada sahabat saya yang saya pengen banget ketemu dari dulu, Habib Muhammad bin Husain. Insya Allah ngefans banget anak sama antum itu. Kemudian guru bangsa kita yang nggak pernah merasa berbuat. Jadi banyak kisah soal antum itu, sampai antum ceramah terus bisyaro ceramahnya antum belikan alat sound system masjid, itu sudah terngiang-ngiang di Depok itu, orang pada cerita ya. Dan satu lagi figur dokter yang tawadhu, yang handsome sangat lah kalau kata orang Malaysia nih ya, Dr. Ahmad Ani Syahab. Ya, semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai sebuah hasanah, dan sebagaimana kita dikumpulkan dalam raudhah ini, kita nanti juga bersama Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran alafu. Ustaz Yusuf Mansur, fadhol, closing-nya. Saya ingin testimoni aja nih. Yang berkah banget dah sama Habib Novel nih.
sama Habib Muhammad berkah buat aneh mah ngakuin bener dah kalau duduk sama antum berdua nih. Masya Allah udah itu namanya barokah turun bener. Apalagi ditambah dengan Habib Yes sama Dokter Anis. Tadi aneh lapor ke Habib Muhammad. Antum lagi pada ngomongin delima tuh. Masuk WA ke aneh. Ya Allah. Ada tukang buah. Habib Novel nih. Luar biasa emang nih. Kita harus percaya ya. Bahwa ada frekuensi khusus insya Allah mudah-mudahan. Ya arwah biasa aja kan junudul mujannadah gitu kan. Apalagi kemudian ini nyambung sama orang-orang soleh. Masya Allah. Jadi tadi ya tentu saja nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang kebetulan. Ada Habib Anis ngomong soal delima. Ya Allah, ada ditawarin mau nggak delima India? Tapi besok aneh kirim. Dia bilang luar biasa. Jadi pemirsa. Padahal ini nggak live kita ya. Nah iya bener loh, ini nggak live loh, bener loh. Iya bener loh, ini nggak live loh, bener loh. La ilaha illallah. Jadi pemirsa, yakinlah kalau Anda ngaji sama orang yang penuh dengan barokah, itu keberkahannya masih ngaji aja udah turun gitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Kata Habib Muhammad harus nyampe ke Solo nih katanya. Ditunggu, insyaallah. Ustadznya Delima ya ustadznya nih. Ustadznya ditunggu. Tadi waktu Kalau ustadznya, Makasih loh Beb. kalau ustadznya bawanya bukan cuma delima. Asik. Siap jadi. Insyaallah. Tadi waktu Ustaz ya, Yusuf, makasih. Ya, waktu Ustaz Yusuf WhatsApp, dia bilang, Alhamdulillah berkah Habib Muhammad, Habib Kes, Habib Anis, saya dapat 5 ini. Anak jawabin, ini yang Habib belum ada yang dapat 5 sekarang. Tapi insya Allah nyusul berarti 5-nya insya Allah. Alhamdulillah. Oh, ya, makasih. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya pilih Dr. Ahmad Anis Syihab untuk memberikan penutup paling akhir? Ya, karena dari sisi ini kan dokter Habib ini sudah dokter Habib ahli majelis, jadi dia bisa yang paling bisa menggabungkan sebetulnya ya beliau nih menggabungkan semua obrolan kita. Kesimpulannya apa Ustadz Dokter Habib Ahmad Anis Syihab. Fadhol Ustadz. Ya, saya tidak menyimpulkan, cuman ini tanggapan ya, tanggapan. Jadi kita ini harusnya kita tidak terlalu sibuk dengan teori konspirasi, kemudian asal virus ini dari Wuhan kah, dari Amerika kah, dari Israel kah. Tugas kita bukan itu. Saat ini ada, bendanya ada, menyebar dan membuat teman-teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga, semua pada sakit. Jadi tugas kita itu menyelamatkan diri. Jadi kalau misalnya di Fukushima, kalau pernah dengar ya, di Jepang itu ada kota Fukushima yang reaktor nuklirnya itu jebol, ya maka warganya diungsikan. Jadi kita mengamankan diri dulu. Jadi kita nggak usah, jangan kita fokus sibuk menghubungkan ini dengan politik, dengan pemerintahan. Ya masalah wabah ini bukan masalah Indonesia, tapi ini masalah dunia. Ya negara-negara di samping kita ini kesulitan juga semua. Tetapi kebetulan Indonesia ini manusianya luar biasa banyak. Dan yang lain finansial power kita itu nggak sama dengan negara-negara lain. Jadi ada batasan memang. Jadi kita nggak usah sibuk mencari sebab, tapi kita sibuk menyelamatkan diri. Ya, kayak lagu tadi saya nggak enak Habib, dia sudah ngomong berbahasa Inggris, saya sedikit ngomong berbahasa Inggris ya. Seperti lagu, kita ini nggak bisa meramal masa depan. We sera-sera, whatever will be, the future is not allowed to see. Yang akan terjadi, kita nggak bisa melihat masa depan. Jangan diramal di saat ini. Ya kita ikhtiar, usaha. Rasul kan di perang Uhud kan ngatur strategi. Siapa yang berkuda, siapa yang di ujung gunung, siapa yang nanti pembagian rampasan perang begini, begitu. Rasul atur
Seandainya ini ada di zaman sekarang Rasul, waduh, kalah ini sama profesor masyarakat tadi. Ngapain strategi, kan sudah diatur Allah, kan sudah begini begitu. Jadi semua saya rasa karena ikhtiar kita ini yang ini. Hasilnya Allah yang tentukan, mati dan lain tuh sebabnya udah diatur. Tapi ikhtiar kita yang dihitung. Jadi ikhtiarnya sederhana saat ini, kita nggak usah banyak berkerumun, pakai masker yang baik, jaga keluarga, dan tanggung jawab sosial. Insya Allah itu afwan. Jazakumullah khairan. Ustaz Ahmad Anis Syihab, SPU ya, Dokter Habib. Ini domisili di Surabaya. Habib, Ya. Antum di Surabaya kan? Di Surabaya. Iya, tapi sekarang lagi pas kebetulan tugas di Bali waktu kita Zoom ini ya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah obrolan kami anak bangsa yang bagian kecil dari anak bangsa yang punya rasa peduli kepada kondisi saat ini. Kita ingin berbuat apa yang bisa kita sumbangsihkan. Nah, kami baru sekedar bisa menyumbangsikan saran ini ya, saran bagusnya apa, karena memang tugasnya para ulama adalah yaitu memberikan edukasi sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Garis bawahi lagi yang disampaikan Dr. Ahmad Anis tadi, saya mau ngasih contoh yang mungkin lebih mudah diterima sama masyarakat umum. Dokter, tadi sudah dicontohkan sebetulnya, tapi ini terjadi masyarakat. Ada pasar terbakar. Ya, ada pasar terbakar. Jangan sibuk ngomong, wah ini pasarnya sengaja dibakar. Oh, ini memang direncanakan dibakar nih pasarnya. Ya, yang satu ngomong, enggak ini kebakaran murni. Jangan sibuk bahas ini kebakaran murni atau dibakar. Itu loh yang punya kiosnya udah terbakar itu. Besok dia mau kerja di mana? Kita harus carikan pasar buat mereka bekerja. Kita harus pikirkan itu, ganti ruginya bagaimana itu mereka. Mereka bisa enggak kemudian bekerja dengan baik. Yuk kita kumpulkan dana. Yuk kita nyelamatin yang jadi korban dong. Lah ini yang jadi korban, ini masyarakat se-Indonesia Raya jadi korban semuanya. Baik yang sakit maupun nggak sakit kan semua jadi korban. Nah, yuk kita berjuang membantu. Yang punya duit, afwan, yang punya uang ya, bukan sekedar angkat tangan doa. Ya, doa itu harus. Tapi bukan sekedar itu, yang punya duit, bagi duitmu kepada keluargamu yang membutuhkan. Walaupun nggak sakit COVID, tapi kan mau bayar SPP anak, mau bayar macam-macam butuh duit, sedekah, dan itu jadi perlindungan terbaik untuk bencana, musibah, penyakit, as-sodaqah tadfa'ul bala, itu yang bilang Nabi SAW, sedekah itu benteng untuk segala bencana. Ya kamu sedekah, kamu yang butuh, bukan orang yang kamu sedekahin, kamu yang butuh sedekah. Nah kita sebagai muslim, afwan, umat Islam dimanapun Anda berada, kita termasuk orang yang zalim kalau kita tidak mendoakan umatnya Rasulullah SAW saat ini. Ya Allah, sembuhkan umat Rasulullah yang sakit. Minimal kita doakan itu, tanpa mereka tahu kita doakan. Ini bagian dari man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang enggak peduli ya dengan kondisi umat Islam yang sekarang kondisinya ini, ada yang enggak punya duit, ada yang sakit, ada yang susah cari ekonomi, enggak peduli, ya peduli itu minimal angkat tangan doa. Kalau kita enggak punya peduli, dihapus sama Nabi. Bukan dari golongan mereka, ngeri. Ya minimal angkat tangan, nggak usah banyak komentar ini begini begitu, ya udah. Kamu bisanya apa? Angkat tangan, doa. Bisa sodako. Dokter ngasih tadi saran-saran, tips-tips bagus. Buat saran tips yang bagus. Ya, ustadz bisa tenangkan hati. Surah-surah bisanya nyuarakan burdah solawat, suarakan burdah solawat. Ya, solawat munjiyah, solawat tibil kulub, maulid simtuduror, maulid barzanji, diba, apapun itu, suarakan. Masing-masing menyuarakan kebaikan. Kalau udah semua menyuarakan kebaikan, pasti yang datang cuma kebaikan, nggak ada yang lain. Ya, jazakumullah khairan. Ini insya Allah bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa buat seperti ini lagi Ustaz ya, Habib. Amin. Pak Dokter insya Allah. Terus Kita bisa bahas walaupun nggak bahas kedokteran kan Pak Dokter kan juga dokter yang lain. Masya Allah. Salam. Insya Allah. Bagian yang dalam-dalam, urologi yang dalam-dalam. Ya. Ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda suka jangan lupa ini kita tayang di channel kami masing-masing ya. Dan channel kawan-kawan kami ikut melayangkan, jangan lupa like and share ya, like and
and share. Insya Allah akan manfaat untuk umat. Minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.